Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi dalam pembahasan teknik tes. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menyebutkan kriteria tes yang baik. Salah satunya adalah validitas. Nah, validitas itu merupakan satu kriteria seberapa jauh tes tersebut bisa mengukur apa yang hendak diukur atau tujuan pengukurannya apa. Nah, kalau kita bicara tentang validitas tes, maka kemarin kita sudah membahas tentang validitas kriteria. Oke. Nah, validitas kriteria ini digunakan dengan cara membandingkan tes yang sedang kita kembangkan dengan tes yang sudah ada sebagai kriteria pembanding. Maka kalau kita ingin mencari validitas tes, kita harus sudah mengujikan tes yang kita kembangkan kepada testi atau siswa dan membandingkan skornya dengan skor tes pembanding. Nah, ini X itu adalah skor tes, sementara Y itu adalah skor tes terstandar atau tes pembanding. Kita akan menggunakan persamaan korelasi produk momen angka kasar, ya, RXY. RXY itu adalah korelasi antara X, yaitu skor tes yang kita kembangkan, dengan Y atau skor tes terstandar. Sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Oke, tanpa basa-basi kita akan coba langsung. Di sini saya menggunakan 10 siswa atau 10 testi yang sudah diberikan skor, ya, masing-masing skor X maupun skor Y-nya. Ini hanya sebagai contoh. Kalau Anda ingin menghitung validitas kriteria beneran, maka skor ini ya hasil pengukuran, ya, sudah diteskan. Jadi bukan dibuat gitu. Di sini saya menggunakan 10 testi. Angkanya di sini saya karang saja. Kita akan coba kita kopikan di bawah sini ya, biar lebih mudah nanti. Nah, oke. Yang pertama kita akan cari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kuadrat. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, untuk mencari X kuadrat, untuk formula di dalam Excel itu selalu diawali dengan sama dengan kita klik sel yang kita ingin kuadratkan, yaitu sel X. Nah, seperti ini. Kemudian kita pangkat 2, klik shift, kemudian simbol pangkat. Ini ada di atas angka 6 ya. Kemudian 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian ini tadi kita tinggal kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk Y berlaku sama dengan si Y-nya kita klik, kemudian pangkat 2 seperti ini. Nah, untuk XY berarti sama dengan sel X kita kalikan dengan sel Y, ya, kemudian enter, lalu kita tarik ke bawah. Oh, ini tadi belum sampai bawah. Nah, jumlahnya tadi ke copy ya. Oke. Kemudian kita jumlahkan sum sama dengan sum buka kurung X. Kita pilih sel yang ingin kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah, kemudian enter. Kemudian Y juga sama, sum Y mulai dari atas sampai bawah selnya. Kita blok saja. Kemudian ini bisa juga kita tarik ya dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, agar mudah kita akan beri garis border. Nah, kita akan menghitung RXY-nya.
Saya sudah menghitung RxY sebelumnya ya menggunakan rumus korelasi produk momen angka kasar. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, mudah saja. Angka 10 itu adalah N. N itu apa? Jumlah testi atau siswa atau sampel yang sedang Anda ukur. Dan kita akan cari menggunakan korelasi produk momen angka kasar. Kemudian sigma XY, G15 itu yang mana? G15 itu adalah yang ini. Ya, sigma XY. Ya, paling bawah jumlah dari X dikalikan Y. Dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y. Sigma X itu yang mana? Sigma X itu yang bawah. C15 740 dikalikan dengan D15 sigma Y 743 tutup kurung ya. Tutup kurung ini fungsinya tanda kurung itu untuk memberikan batasan persamaan mana yang dihitung ya, ini secara matematis. Kemudian dibagi dengan dalam kurung SQRT. SQRT itu adalah akar, square root. Buka kurung 2 ini menyatakan ini ya. Menyatakan bahwa yang di akar itu adalah dari sini sampai dengan sini, itu akar buka kurung yang pertama. Kemudian kurung yang kedua ini menyatakan ini. Untuk kurung kurawal yang paling kiri ini ya. 10 itu adalah N dikali dengan E15 sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berarti 5560. E15 dikurangi dengan dalam kurung C15. C15 itu adalah sigma X. Sigma X 740 dipangkat 2 kan, atau dikuadratkan. Untuk pangkat 2 maka ini silakan boleh pakai kurung, boleh tidak, bebas ya. Kemudian ditutup kurung. Tutup kurung yang warna ungu ini menandakan kurung kurawal tutup yang pertama. Dikali dengan kurung lagi 10 N dikali F15 yaitu sigma Y kuadrat ya. Jadi sigma Y kuadrat beda dengan sigma Y dikuadratkan ya. Sigma Y kuadrat berarti yang ini 55795. Sementara sigma Y dikuadratkan berarti D15 sigma Y 743 dikuadratkan. Oke, kita coba saja ya. Kita harus teliti untuk memasukkan rumusnya. RxY, kita tulis dulu, RxY sama dengan, oke, kita mulai. Buka kurung N nya 10, kita kalikan dengan sigma XY. Ya, sigma XY itu yang ini. Oke. Dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Sigma X itu yang ini 740 dikali dengan sigma Y. Nah, seperti ini. Kita tutup kurung. Kita bagi dalam kurung SQRT, square root SQRT. Ini kurung yang pertama tadi menandakan yang di akar adalah dari awal sini sampai akhir, maka kita gunakan kurung yang kedua untuk kurung kurawal ini ya. N-nya adalah 10 dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang mana? Yang ini 55620. 55620 ya, dikurangi dengan dalam kurung sigma X dikuadratkan. Sigma X 740 dikuadratkan pangkat 2 ya. Oke, ini dikali dengan dalam kurung N sigma dikali sigma Y kuadrat. N nya adalah 10 dikali dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat berarti 55795. Yang bawah ini dikurangi dengan yang mau dikuadratkan siapa? Sigma Y. Sigma Y berarti 743. Ya, kita tutup kurung, kemudian pangkatkan 2. Oke. Kita lihat apakah warna ininya
kurungnya sudah sama belum antara yang depan dan belakang? Kita coba. Oke, berarti ini masih ada yang kurang ya. Kita coba lagi. Kadang-kadang untuk ini menunjukkan bahwa kurungnya itu terlalu berlebihan. Oke. Jadi N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y. Ini kurungnya satu saja, depan dan belakang. Oke, seperti ini. Hasilnya adalah 0,8394. Kemudian, apakah korelasi produk momen ini harus dengan rumus yang sebegini panjangnya? Tidak harus. Jadi, korelasi produk momen ini bisa dihitung menggunakan persamaan Pearson. Kalau yang Pearson ini sangat mudah sekali. Ya, korelasi produk momen angka kasar juga bisa dihitung dengan cara yang lebih simpel menggunakan Corel atau Pearson, sama saja. Yang pertama kita tinggal masukkan saja sama dengan, misalnya kita akan menggunakan fungsi Pearson sama. Kemudian yang akan kita bandingkan dengan X dan Y, berarti X kita tarik, kemudian titik koma, Y kita tarik dari atas ke bawah, kemudian kita tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Ini untuk fungsi Pearson. Kemudian juga bisa Corel, menandakan korelasi, sama dengan Corel. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah, mulai dari dodo sampai cacap, kemudian titik koma XY, berarti Y-nya sekarang kita tutup kurung. Nah, seperti ini. Sama ya hasilnya ya, antara menggunakan rumus yang panjang dengan yang sederhana. Nah, tugas kalian adalah menghitung validitas tes seperti ini ya, menggunakan perhitungan korelasi produk momen angka kasar, menggunakan fungsi Pearson dan fungsi Corel. Silahkan dibandingkan, angkanya harus sama. Silahkan skor tesnya, baik itu X maupun Y-nya, kalian bisa karang. Namanya juga bebas, tidak harus pakai nama. Jumlahnya sesuai dengan yang sudah saya tugaskan kemarin. Baik, sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya.